Siapa ya? Ya, Gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baik, jadi di sini kita izin memperkenalkan diri dulu. Kita dari Ilmu Komunikasi Visipol UNY angkatan 2022. Di sini maksud saya dan maksud kami menemui Ibu adalah untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah manajemen hubungan pelanggan terkait pelayanan dan juga terkait pelayanan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya mungkin langsung saja nih Bu, Ya. di pertanyaan pertama mengenai nama lengkap, Ya. usia dan juga asal daerah. Oh ya, baik. Di sini perkenalkan, nama saya Neni Listiana. Untuk usia saat ini 28 tahun, saya berasal dari Yogyakarta. Mungkin di UNY sendiri itu unit kerjanya di bagian mana gitu? Oh ya, untuk di UNY ini saya di bagian Direktorat Perencanaan dan Keuangan. Untuk Direktorat Perencanaan dan Keuangan itu di bawah kepemimpinannya Wakil Rektor Bidang 2, PR2. Untuk Direktorat Perencanaan Keuangan di Subdit Perbendaharaan dan Keuangan. Langsung tugas sehari-hari. Lama kerja di UNY sendiri? Oh ya, untuk lama kerja saya baru sih, Mas, saya baru sekitar 2 tahunan di sini. lalu untuk ini riwayat pendidikannya mungkin boleh diceritakan? Oh ya, baik. Untuk pendidikan terakhir ya, saya masuk ke UNY itu pendidikan terakhirnya D3 manajemen perusahaan lebih tepatnya. Bagaimana prosesnya Mbak untuk ketika awal melamar kerja di UNY? Oh ya, baik. Untuk proses untuk masuk kerja di UNY ya, lebih tepatnya itu sebenarnya itu saya mengikuti tes CPNS. CPNS-nya tahun 2021. Waktu itu yang buka lowongan saya kan carinya Jogja ya Mas ya. Di sini saya cari Jogja. Di situ pertimbangannya ada UNY sama UPN. Saya pilih yang UNY karena memang lebih banyak peluangnya dan lokasinya lebih dekat juga sama kota. Ya, prosesnya ikutin tes CPNS itu di 2021, ikutin beberapa tes, alhamdulillahnya lolos di tahun 2022 untuk CPNS angkatan 2022. Tuh, untuk penempatannya waktu itu belum jadi direktorat sih Mas. Pada saat saya melamar di keuangan itu namanya masih Biro Perencanaan dan Keuangan. Setelah UNY berubah jadi PTNBH, semuanya kan berubah, baik dari struktur organisasi ataupun penamaan. Dan setelah itu baru berubah di sekarang Direktorat Perencanaan dan Keuangan. Baik. Lalu gimana Mbak cara untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja ketika pertama kali diterima sebagai pegawai UNY? Oh ya, baik. Untuk adaptasi sebenarnya ya kalau baru susah gampang ya pasti ya. Sebelumnya saya juga sudah bekerja, lebih tepatnya saya di bagian pelayanan kalau dulunya. Nah, setelah masuk ONY kita jadi lebih tepatnya back office ya, yang memang melayani mahasiswa tapi kayak 50-50, 50% melayani mahasiswa tapi kita juga masih dibebani untuk back office. Awalnya ya agak kaget juga, sebenarnya yang membuat agak kaget itu pertama perjalanan. Rumah saya di Gudean kebetulan. Nah, jalan yang saya lalui cukup macet dan ramai kalau waktu pagi dan sore. Nah, sebenarnya itu sih yang adaptasinya mungkin saya lebih ke situ, sama mungkin dulu kan belum ada lift ya Mas. Ruangannya di lantai 3 nih. Nah, saya sebelumnya itu kerja naik satu lantai aja pakai lift. Nah, terus pindah ke sini lantai 3 nggak pakai lift ya. Cuma adaptasinya di situ sih. Kalau ke lingkungan kerjanya sama pekerjaan sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja, karena memang ya kalau mau belajar kan ya bisa cepet gitu aja sih Mas, intinya kalau kerja gitu sih. Siapa lagi? Bu,
Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini apakah Ibu pernah menerima pelatihan dari UNJ terkait standar operasional prosedur atau SOP dalam melayani mahasiswa atau civitas akademika UNJ? Jika jika pernah, kapan, berapa lama, dan bagaimana proses pelatihannya? Kalau pelatihan yang khusus dilakukan oleh UNY itu, kalau pelatihan belum ya Mas. Kalau yang kita konteks pelatihan ya, tapi kan kalau pelatihan biasanya beberapa hari gitu kan ya. Kalau yang diadakan oleh UNY sih belum, tapi waktu itu sempat juga ada workshop tentang kayak public speaking kayak gitu sih Mas gitu. Dan kalau saya tadi kan maksudnya CPNS ya Mas ya, dan CPNS itu kan kita ada pelatihan dasar dulu sebelum kita pengangkatan PNS. Nah, di situ kita di pelatihan dasar sebenarnya dibekali berbagai macam nggak cuma tentang apa relationship sih, maksudnya banyak hal tentang yang bagaimana sih untuk menjadi seorang PNS yang kayak apa. Kemudian ini masih terkait dengan SOP juga ya Mbak. Iya. Jadi pertanyaannya tuh tentang bisakah menjelaskan tentang SOP yang wajib dilakukan ketika melayani mahasiswa atau civitas akademik UNJ, misalkan seperti senyum, sapa, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk SOP ya yang disampaikan tadi jelas ya, kita harus melayani dengan ramah, salam, senyum, sapa, seperti itu sih. Yang jelas sih kalau saya di sini kebetulan kan di perbendaharaan itu membantu bendahara penerima. Di sini menerima dana dari biaya pendidikan ya Mas ya. Yang saya layani ada mahasiswa, ada dosen, ada akademik ataupun nanti yang lainnya. Nah, untuk SOP-nya sih biasanya ya nanti kalau ada mahasiswa ataupun mungkin bisa dikatakan pelanggan ya atau customer datang, pasti ya disambut kan Mas biasanya, nanti selamat pagi, selamat siang, apa terus kita tanyakan kebutuhannya apa yang bisa dibantu. Setelah itu dia menyampaikan, kita minta data dirinya, itu pasti yang saya tanyakan. Jadi kayak misalnya mahasiswa pasti kan punya KTM, nanti saya tanya KTM-nya, dan dari NIM itu kan kita bisa langsung ke cek ke sistem nih, ini historinya seperti apa, datanya apa. Nah baru nanti mereka kita tanyakan apa sih yang bisa kita bantu. Mereka menyampaikan keluhannya ataupun mungkin apa yang dibutuhkan. Nah setelah itu kita berikan solusinya. Habis itu setelah itu selesai biasanya kita validasi lagi apakah sudah cukup, ada yang bisa kita bantu lagi, seperti itu sih Mas. Jadi mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Mbak, paling banyak dari mahasiswa tuh biasanya bermasalah soal apa? Yang biasanya ada. Kalau kebetulan saya yang saya layani masalah biaya pendidikan ya Mas ya, masalah kayak UKT kayak gitu ya, paling banyak sih ya mahasiswa yang ada kendala biaya, kayak misalnya dananya belum mencukupi, terus ada permohonan untuk UKT, pembayarannya mau diangsur, itu kayak gitu sih Mas, kalau yang beberapa sering datang. Kemudian ini sebelumnya Mbak tuh udah pernah mendapatkan atau mengalami sebuah pengalaman yang menurut Mbak itu sangat berkesan ketika melakukan pelayanan itu, seperti misalnya mendapat apresiasi atau seperti apa dari pelayanan yang Mbak berikan? Ya kalau berkesan sih mungkin yang paling berkesan tuh itu saya pernah melayani salah satu mahasiswa. Tapi dia mahasiswa pasca, saya atau kelas 3, dia benar-benar ya merasa terbantu lah Mas, sampai dia masih kayak gift gitu, kayak penghargaan lah buat kita kalau terima kasih sudah dibantu ya. Sebenarnya kita ya sebenarnya sih kalau di pelayanan tuh kita bisa meringankan beban mereka atau membantu mereka, itu udah sangat menyenangkan sih sebenarnya. Jadi dia datang ke kita bawa masalah, dia pulang masalahnya udah selesai tuh, itu sebenarnya buat kita sudah istilahnya kita udah seneng. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya tuh bisakah Ibu menceritakan pengalaman yang mungkin kurang mengenakan ketika melayani mahasiswa atau civitas akademika UNI selama Ibu menjabat di bidang keuangan ini Bu? Kalau kurang menyenangkan ya namanya mahasiswa kan macam-macam ya Mas ya. Ya kadang itu yang bikin agak terus
Bedroom atau atap tuh misalnya datang sama wanginya tiba-tiba langsung udah kayak ada suara. Even itu bisa jadi memang logatnya kayak mungkin maaf ya ini daerah timur atau mana itu kan pasti logatnya seperti itu. Nah ada juga yang datang-datang kayak misal minta nih buat penurunan. Nah, saya tuh udah share ini pejabat ini kayak gitu sih dulu marah-marah. Nah padahal ya kita kan nggak tahu ya ini tuh sebenarnya maunya seperti apa. Terus sebenarnya dibicarakan dengan baik-baik kan bisa kayak gitu. Sama yang paling susah tuh kalau itu sih sebenarnya kita kan itu bisa kita redam. Kalau yang agak susah tuh kalau misalnya dia datang sama walinya minta penurunan atau apa terus nangis kayak gitu aja itu yang bikin kita agak susah gimana ya kan ya kita hanya pelaksana teknis ya di sini jadi Iya. kita hanya pakai aturan ya kalau aturannya gini ya aturannya A ya harus A gitu. Nah sedangkan kalau kayak gitu kan sudah tidak kadang nggak match sama aturan. Nah kayak gitu ya kalau udah kayak gitu ya sudah nanti kita kasih ke atasan sih mas biasanya. Oh, baik. Ya, selanjutnya. Mungkin bisa dikasih tahu Mbak cara menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang agak lain kayak gini, itu apakah ada pelatihannya sendiri di awalnya? Kalau saya sih nggak kebetulan karena mungkin dari basicnya saya dulu dari manajemen ya mas jadi udah kayak itu ya sudah dipelajari lah ya ya kayak masalah kepuasan pelanggan CRM customer relationship management kayak gitu kita sudah paling nggak ilmunya tahu dan saya kebetulan sudah kurang lebih 4 tahun di customer service. Ini istilahnya customer service kali ya karena melayani pelanggan yang jauh lebih kompleks dari seluruh masyarakat dan semua umur, semua latar belakang masyarakat. Jadi kayak ya sudah di sini kan justru lebih mengerucut ya hanya tinggal mahasiswa. Kayak gitu tuh istilahnya kita tahu materinya, kita tahu tentang teorinya itu dan itu akan berjalan dengan sendirinya kalau kita terbiasa. Kalau misalkan buat staff-staff yang lain yang mungkin backgroundnya beda sama Mbak ya, kalau Mbak kan udah 4 tahun nih berkecimpung di dunia manajemen, jadi udah tahu gimana caranya menghadapi customer ini. Tapi kalau misalnya buat staff-staff baru yang memang belum ada latar belakang di bidang tersebut, apakah ada pelatihannya gitu Mbak? Harusnya Dari Univ? harusnya sih ada kalau kayak gitu mas paling enggak ya workshop lah ya mungkin biar dia tahu kalau melayani itu harus bagaimana harusnya ada dan itu memang diperlukan apalagi untuk yang bersinggungan sama customer kayak aktivitas akademika mahasiswa masyarakat harusnya sih ada ya kalau di keuangan itu sebenarnya ada beberapa sih yang berhubungan kayak gitu tapi mungkin ada yang sudah menerapkan, ada juga yang mungkin dia karena kalau saya kan hampir setiap hari ada yang mesti, ada juga yang mungkin hanya beberapa season nih ada, ya mungkin ada juga yang belum menerapkan itu tadi sih SOP-nya buat kepuasan pelanggan. Tapi ya memang harus perlu sih kalau itu. Baik, yang selanjutnya apakah pernah ada mahasiswa atau sivitas akademika UND itu yang memberikan seperti saran atau evaluasi secara langsung kepada Ibu? Ya mungkin kita sesama itu sih sama staff ya paling apa ya itu pernah tapi saya nggak lupa sih jadinya kadangkala kita kalau di loket itu terbawa suasana jadi misalnya baru rame kan kalau masuk Belo mesti rame banget ya namanya di loket rame terus tiba-tiba ada yang marah-marah dan kita juga kebawa mereka ya paling nanti waktu itu pernah sih ada yang ngertiin ya itu jangan sampai ke bawah kayak gitu terus satu sih waktu itu sempat beberapa kali ditegur sama Pak WR terus senyum nah itu ya dia kalau kadang kala sih kalau pas nggak cuma biasa gitu kan ya agak aneh juga gitu saya ngerasanya mas kalau harus senyum Oke, Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya itu selain interaksi tatap muka nih, ada nggak sih kayak penggunaan media sosial kayak Instagram, TikTok, atau mungkin aplikasi dari kampus sendiri? Terus bagaimana prosedur yang Mbak lakukan nih untuk melayani mahasiswa atau sivitas akademika di media sosial? Gitu. Kalau media sosial kalau yang gini kan dipegang sama humas ya mas kalau untuk media sosialnya baik
Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Jadi kita nggak bisa akses ke situ, Mas. Kayak kemarin kita post itu kan rame banget karena katanya postingannya miring ya. Nah itu yang bisa akses ya dari humas. Kita nggak bisa untuk ke itu. Tapi kalau yang saya pegang sih paling WA. Iya. Berarti memang media sosial kayak TikTok, Instagram tuh emang yang megang humas aja. Iya, kalau di WA ini hanya humas, kita yang lainnya tidak diberikan akses Mas untuk itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin sebagai penutup juga ya Mbak, Mm-mm. ada nggak sih harapan dan pesan Mbak sendiri kepada mahasiswa atau sivitas akademika Mm. agar terus dapat mengembangkan kualitas pelayanannya? Maksudnya harapan untuk instansi atau untuk mahasiswa? Dua-duanya boleh Oke, deh, Mbak. kalau buat mahasiswa sih harapannya mahasiswa lebih mau membaca. Itu sih. Karena kadang mahasiswa kita sudah di pengumuman kan sudah jelas, nah kadang saya nggak tahu entah mereka memang sama sekali nggak baca, dengar info dari mulut ke mulut, atau mungkin kurang teliti aja bacanya. Tapi banyak kejadian yang di situ udah jelas bayarnya tanggal sekian sampai sekian, mau pengajuan angsuran atau yang lainnya dari tanggal sekian sampai sekian, pengajuannya di sini lah. Kadang masih datang, saya mau ngajuin angsuran kayak gitu. Itu sudah jelas. Cuma itu aja sih ya. Bisa lebih rajin membaca aja kalau untuk mahasiswa sih. Sama kalau untuk instansi ya semoga lebih baik lagi, itu tadi lebih diperhatikan lagi untuk yang kayak pelatihannya ke karyawan kayak gitu aja sih Mas. Oke, baik. Ada yang kembalikan sekarang juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak sebelum? Oke, baik. Mungkin ya ini terima kasih juga Mbak udah mau untuk ditanyain teman-teman mengenai pelayanan yang ada di UNJ. Mungkin kalau dari kami ada kekurangan maupun ya ada kesalahan ya kami minta maaf sebelumnya, mungkin bisa kami jadiin pelajaran untuk kedepannya. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama ya semoga UASnya dapat nilai yang bagus. Terima kasih ya Mbak. Iya sama-sama.